Ya, nah ini ada motor parkir sembiringin. Aduh parah ini. Motor parkir sembiringin viralin Ya itu pokoknya nanti teman-teman kalau mau penasaran nanti lihat YouTube saya aja ya. Ya teman-teman semua selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dari jauh aja tuh motor parkir sembarangan. Punya babang Gojek. Padahal kan udah disediain ya parkir motor di sana di belakang parkir motor ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikit curhat ya saya teman-teman siang ini ya. Ada materinya belum ada. Materi tadaburnya belum ada, jadi kita curhat dulu lah. Iya, kalau saya pribadi ya, ketika mendengar ada wacana perluasan ini, perluasan itu, Masjid Al-Karim Bintaro Permai ini, saya bilang, kenapa nggak sekalian kita renovasi total aja masjidnya, biar lebih apa ya, representatif gitu. Kalau saya malah justru mendukung agar Masjid Al-Karim Bintaro Permai itu direnovasi total. Ya, kalau masalah arsiteknya nggak pakai yang sekarang jadi pembina ini, ya nggak masalah juga. Toh firma arsitek kan banyak, tapi jangan juga dibikin masjid kayak MJBJ gitu loh yang nggak ada identitas kemasjidannya. Ya jangan juga dibikin apa seperti Masjid Jami Bintaro Jaya yang dari segi arsitekturnya aja gak mencerminkan ada identitas masjidnya gitu loh. Identitas masjid yang kita kenal ya. Kan sekarang banyak tuh masjid dibikin desainnya lebih modern atau modern ya kan. Tapi dihilangkan identitas masjidnya gitu loh. Nah kalau saya nggak mau gitu loh. Tetap saya masih berpikir pola yang very konservatif gitu, bahwa masjid itu harus ada identitas pengenal. Ini motor yang tadi parkir sembarangan tuh pemiliknya tuh, B5064 FPE platnya, catat ya, karena tadi bukan lapak parkir buat motor sebenarnya. Nah mungkin nggak tahu aja kali, disangkanya tuh akses yang dibikin kayak gitu buat motor, padahal tuh buat kursi roda. Karena memang jemaah Masjid Al-Karim Bintaro Permai ini memang mayoritas adalah orang-orang yang sudah usia lanjut gitu loh. Dan kondisinya beragam gitu loh, terutama kalau salat Jumat ya, yang sudah salatnya nggak bisa berdiri tapi duduk gitu ya. Apalagi ke masjidnya sudah bawa kursi roda. Nah itu yang repot gitu. Ya kalau saya mah lebih baik saya rombak total. Lupa. Ya lanjut lagi ya teman-teman curhatnya. Nanti pesan aqua galon dulu soalnya di rumah makin habis itu stoknya. Iya, 2 kepake. Iya. Teman-teman semuanya, kalau saya pribadi jujur lebih mendukung agar masjid itu direnovasi total gitu loh. Ya masalah arsitektur mah gampang ya. Saya punya, ya tinggal cari aja rekanan arsitektur yang ngetop gitu kan, bayarnya ininya apa segala macem gitu ya. Kalau saya waktu itu kepilih jadi ketua masjid ya, yang pertama saya lakukan pasti adalah kita renovasi total masjidnya. Renovasi total masjidnya menjadi masjid yang representatif. Kita perbesar masjidnya dan juga kita bikin menjadi masjid yang ramah disabilitas. Mengingat di hari Jumat itu banyak banget orang-orang yang sudah sepuh yang sholatnya itu duduk. Dan di hari-hari besar kayak sholat Id ya, itu juga banyak orang-orang yang sepuh mungkin agak kesulitan ini ya. Jadi mungkin kita bikin yang se-friendly mungkin terhadap kaum disabilitas atau disabled friendly
mosque gitu. Itu kalau saya konsepnya. Di samping kita juga akan menerapkan konsep masjid hijau atau green mosque ya. Jadi kita untuk electricity, untuk listrik ya, sebagian kita sudah pakai tenaga alternatif, tenaga terbarukan seperti panel surya yang kita pasang di atap masjid gitu. Dan kita juga pasti akan membuat masjidnya tetap menyala, pasang wifi gratis, kita bikin ruang digital di masjid kita, dan kedepannya ya kalau ada media sosial ya kita optimalkan gitu loh. Bahkan kita juga akan buka channel YouTube gitu. Ya pokoknya jadi seperti kayak kok Islamic Center lah, pusat Islam. Nggak cuma ada masjid doang, kan ada aspirasi karena katanya mau bikin Al-Karim Mart ya kan. Kita bikin itu, tapi nggak cuma mart aja, kita bikin jadi sentra UMKM, usaha mikro kecil menengah yang berbasis syariah tentu saja. Kemudian juga kita bikin Darus Syifa, klinik. Kita kan sudah punya madrasah diniyah tuh, madrasah diniyah. Nah, tinggal kita bikin Darus Syifanya, bikin klinik. Kan ada dokter tuh, lumayan kalau bisa bantu-bantu lah. Kita bikin jadi seperti kayak Masjid Jogokarian di Jogja gitu. Masjidnya kita bikin representatif, jamaahnya kita layani dengan sepenuh hati gitu. Jadi seperti Masjid Jogokarian di Yogyakarta gitu contohnya. Ada renovasi total masjidnya. Jadi kita bikin masjidnya itu tertutup, pakai AC gitu ya. Karena memang ada aspirasi dari jemaah yang mengeluhkan panas hawanya. Jadi ada yang mengusulkan agar masjidnya dipakaikan AC gitu. Tapi kan sudah ada ternyata di ruang serbaguna. Di ruang serbaguna yang pakai AC di bawah, di atasnya enggak. Gitu. Nah, itu nanti kita akan ratakan jadi, dan di sisi sebelah selatan masjidnya itu juga kita bangun. Jadi benar-benar di-expand, diperluas gitu. Bangunan masjidnya kita perluas nanti gitu. Kita perluas, ya sayangnya sih memang akan mengorbankan taman. Ya. Jadi masjidnya tidak bertaman gitu. Iya. Jadi masjidnya tidak bertaman, berkubah, punya 4 menara ya kan. Kalau bisa kita bikin kubahnya itu diameternya ya setara dengan Masjid Istiqlal 45 meter kalau memungkinkan ya. Kalau enggak ya paling diameternya 40 atau 33 meter aja cukup. Ada simbolnya, ada simbolisnya gitu. Kita bikin kubah, kasih 4 menara, kan cakep. kayak masjid Hagia Sophia gitu kan. Iya. Kita kasih sound system yang premium gitu, yang berkualitas tinggi gitu ya. Seperti halnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ya. Atau di Masjid Istiqlal lah paling ya. Sound system yang mewah, yang premium gitu ya. Iya. Jadi sama saya kepikiran menjadikan Masjid Al-Karim itu sebagai spot park and ride. Jadi buat para pekerja ya, terutama yang bawa kendaraan, ya cukup parkirkan mobilnya di masjid, sudah itu jalan naik transportasi Transjakarta. Karena Masjid Al-Karim ini cukup dekat dengan 2 bus stop bus Transjakarta, satu di Bulaksari, satunya lagi di pintu masuk keluar perumahan Bumi Bintang Permai
Gak jauh lah dari situ. Jadi tinggal jalan berapa meter, udah ke bus stop tuh sampai. Itu kita punya pikiran itu loh. Kita bikin park and ride, terus apa? Kita bikin masjidnya itu jadi 3 lantai. 3 lantai dengan ruang sekretariatnya kita benamkan di bawah tanah. Nah, bekas ruang sekretariat yang lama, saya punya kepikiran, nah itulah tempat dimana kita akan menggunakan park and ride-nya. Gitu. Makanya, jadi lumayan. Jadi selain masjid yang benar-benar dipakai untuk ibadah, tapi juga masjid yang benar-benar melayani jemaah dan warga dengan baik lah gitu. Itu sih yang pikiran. Cuma ya itu semua bisa terrealisasi kalau saya kepilih jadi ketua masjid Al-Karim Bintara Permai. Ya sayangnya belum rezeki, ya udahlah. Ntar kalau ada pemilihan lagi maju lagi nggak? Kayaknya belum deh. Belum, kecuali kalau ada permintaan baru insya Allah saya akan sanggupi. Itu aja, terima kasih telah menonton.